Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini materi jauh lebih enteng daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini tentang buku AI sama coding buat SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MAN, semuanya dah. Oke. Ini bukunya bisa diakses ini khususnya buat nanti tolong kalau ke rumah buat adik-adiknya, keponakannya, tolong kasih tahu ke guru-gurunya. Kira-kira kayak gitu ya. Tujuan akhir dari buku ini adalah anak-anak bisa bikin AI. Bukan bisa make AI, bukan, ini tujuannya bisa bikin AI. Oke. Ini bisa diakses di intechpress.itts.ac.id. Saya gedein ini ya, atau masuk sini dulu lah. Ada di sini, saya gedein. Silakan difoto ntar. Oke, ups, ini dia. Jadi yang nomor 2 nih ya, intechpress.itts.ac.id, buku-buku yang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau mau buku AI yang secara umum ada di s.id free OWP ebooks. Kalau mau kuliahnya ada di Open Course ITTS ACID, itu kuliahnya free juga. Ini semua free. Nanti kalau ada apa-apa, ini rekamannya ditaruhnya di YouTube di channel Ono Center. Ini bukunya AI SD, SMP, SMA dan guru juga ada. Kemudian ada di s.id ini ada buku pegangan implementasi AI yang ini lebih ke arah machine learning. Kemudian ada AI buat cyber security juga ada di sebelah sini buku ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam s.id ada yang buat profesionalnya. Salah satu yang mulai ramai banget sekarang adalah yang buat perlindungan data pribadi. Oke, tapi itu agak nggak berhubungan sama AI. Saya masuk dulu yang ini dulu ya, intechpress.itts.ac.id. Di sini sebelah kanan ada tulisan buku gratis, diklik buku gratisnya, kita bisa ambil bukunya di situ. Mau dibaca online boleh, di-download boleh. Cuman di sini kalau mau download biasanya dia minta nama sekolahnya apa segala macam. Soalnya butuh buat statistik doang sih. Oke. Nah ini yang paling baru adalah buku SMK. Ini umurnya baru sekitar nggak sampai sebulan yang buku yang SMK ini. Ini nggak sampai sebulan. Dalamnya Python. Ini saya kasih lihat aja. Saya klik sembarangan aja ya. Klik sembarangan. Aku nggak mau diklik ini, salah, harus baca. Lupa gue. Jadi baca itu nanti klik sembarang, dibacanya online kayak gini. Oke, ini aja saya kasih lihat halamannya berapa di sini ya, 224. Jadi buku ini rata-rata antara 150 sampai 200 halaman. Nah kalau di sini kita baca, ini udah Python nih, bisa dikopas. Jadi ini buat anak SMK buat bikin bikin AI, pakainya Python. Oke. Jadi nggak kita ngisol lama apa enggak, ini ngajarin konsepnya sambil bikin pakai Python. Oke. Nah terus karena kemungkinan besar guru-gurunya nggak ada yang bisa. Oke, ini kalau dilihat nanti ini ada soal. Ini ada soal. Di sini selalu ada jawabannya. Semua soal ada jawabannya ya. Ini ada soal yang sederhana, pakai multiple choice. Ada benar salah. Ini jawaban benar, ini jawaban salah. Jadi jawabannya ada semua soal. Soalnya kemungkinan besar guru-gurunya nggak akan bisa jawab. Jadi ini sebetulnya diarahin supaya siswa bisa belajar sendiri. Kalau gurunya ngerti ya udah, alhamdulillah. Kalau enggak, siswanya tetap harus bisa belajar tanpa guru. Jadi targetnya seperti itu kira-kira. Beres ya? Ini yang SMK. Kalau mau di-download tinggal diunduh, ini bisa di-download, tapi nanti dia akan minta nama apa segala macam lah.
Bisa langsung nih. Oh, oke. Bisa langsung berarti. Kemarin perasaan ada ininya formnya. Ya udahlah. Jadi udah bisa langsung, lu bisa dapetin lokal di komputer sendiri ya bukunya. Oke. Dah. Ini jujur harusnya gue bacain ya. Ini jujur aja bukunya dibikin pakai AI semua. Ini buku ini dibikinnya rata-rata sekitar 1 hari 2 hari satu buku, gitu ya. Dengan jumlah halaman segitu bikinnya sehari 2 hari doang sih ini pakai AI. Cuman promnya Pak, mungkin saya kasih lihat promnya juga kayak gimana kalian ntar lah. Oke, tapi kira-kira bukunya pakai AI. Ini kalau dibaca bukunya, ini kalimat yang dipakai pendek-pendek sengaja karena kalau anak-anak suruh baca kalimat panjang males, pendek-pendek terus banyak poin-poin seperti ini sengaja karena kalau berupa paragraf panjang anak-anak malas baca. Jadi ini semua bukunya dirancang benar-benar buat anak-anak sih. Oke, jadi ini poin bisa diminta supaya jadi paragraf tapi nanti anak-anaknya pingsan semua. Jadi akhirnya enggak, udah. Yang ini SMK Python. SMA kita ngajarinya pakai Orange Data Mining. Di sini bisa di-download sebetulnya nanti Orange Data Mining. Ini bukan AI yang kita kenal pakai LLM, kita makainya Orange Data Mining. Ini free juga. Jadi semua toolnya free atau lewat web. Oke. Nah, ini masuk ke sini download. Kita bisa download, ada yang buat Windows, ada yang buat macOS, ada yang buat Linux. Orange Data Mining itu, ini Orange Data Mining arahnya lebih ke machine learning, bukan LLM. Jadi yang Orange Data Mining machine learning sih dasarnya, beda. Kalau perlu didemoin, saya bisa demoin, tapi kira-kira nanti programmingnya kayak gini nih, bentar. Caranya masuk ke image. Ini pemrogramannya pakai bahasa kayak seperti ini. Nih programmingnya pakai bahasa kayak gitu. Jadi sudah disediain icon-iconnya, diklik geret, terus disambungin. Ini disambungin. Klik geret, sambungin. Nanti data diupload ke sini nih file. Kita bisa upload datanya file Excel, terus dianalisa. Jadi ini beda banget dengan AI yang sering diobrolin pakai ChatGPT segala macam, beda sih sebetulnya. Tapi kalau kita punya data berbentuk datanya file Excel, yang ini lebih bagus buat analisa daripada yang ChatGPT sih sebetulnya. Oke. Jadi bentuknya kayak gini ya. Nanti dia bisa plotnya bisa seperti ini diplot segala macam. Tapi kalau kita pakai pakai ChatGPT, ini juga bisa dikerjain sih. Kalau mau deh, nanti bisa didemoin kalau dibutuhkan juga bisa, nggak masalah, atau lihat. Jadi SMA lebih arahnya ke arah situ sebagai machine learning. Olamanya ada sedikit, tapi banyaknya lebih ke arah machine learning. Oke, dah. Yang SMP kita pakainya ini Google Teachable Machine. Nah, mana ya? Kita tulis aja lah. Jadi yang SMP Google Teachable Machine. Ini Google Teachable Machine. Ini lebih konsepnya klasifikasi machine learning sebetulnya. Tapi dia buat gambar, buat audio, ini buat anak SMP ya. Ini bisa didemonya, ini gampang demonya. Selain itu juga di SMP ini diajarin bikin aplikasi AI pakai Android, ada. Jadi, nah ini kalau Google Teachable Machine kira-kira logikanya seperti ini aja ya. Ini saya kasih cerita sedikit, nanti kita cobain. Oke. Jadi di Google Teachable Machine kita ngasih training ke Google Teachable Machine berbentuk gambar, kemudian jadi ini kita kasih training berbentuk gambar, kita bisa bikin klasifikasi, ada klasifikasi 1, klasifikasi 2. Misalnya gambar pertama adalah orang dadah, gambar kedua orang asi bogem, gitu ya. Nanti kita train, hasil-hasil fotonya di training, terus kita bikin project. Projectnya fungsinya adalah mendeteksi, ini gambarnya apa. Contoh yang lain misalnya gini,
kita pengen deteksi pisang. Ada yang pisang belum mateng, pisang mateng, pisang busuk, sama bukan pisang. Oke, ada 4 klasifikasi misalnya. Jadi kita training satu-satu, kita dikasih training data satu-satu, kita train modelnya, kemudian kita bikin projectnya buat nentuin ini pisang mentah, pisang mateng, pisang pisang udah busuk atau bukan pisang. Oke, kita coba ini kalau ini gampang banget, saya akan kasih lihat caranya. Tapi nanti kalau yang bikin aplikasi Android, ini modelnya bisa masuk jadi aplikasi Android. Jadi kita bisa di HP saya jalan sih sebenarnya, ada satu aplikasi sempat saya bikin, belum saya delete sampai sekarang, jalan, ada aplikasinya. Oke, sekarang kita akan cobain ya. Jadi dia punya kemampuan buat 3 jenis data, gambar, suara, atau pose. Oke, yang paling gampang gambar. Nih saya masuk ke getting started. Get start, kita projectnya gambar, oke, standard image, oke. Nah ini kelasnya ada 2. Misalnya kelas yang pertama adalah by, yang kelas kedua adalah bogem ya. Bogem bener nggak sih? Ya udah, ini dia punya 2 kelas. Kita akan bikin training data. Training datanya gampang banget sih, cuman gini aja. Ini di laptop kan ada kamera, diaktifin kameranya ke sini, webcam. Oke, sekarang, nah ini gua butuh gimana caranya? Sambil megang mikrofon, sambil megang itu, gue bingung gue. Oh oke. Terima kasih. Oke, ini, bentar, ini gini ya. Oke. Ini namanya by ya. Sorry, salah klik. Mouse gua lari kemana mouse gua? Ini aja lah. Oke, ada. Oke, sini ya. Oke, ini by, klik. Dah. Sekarang beda arah dikit. Terus beda gini. Jadi kita kasih berapa pose ya, supaya kalau nanti dia putar-putar dia tetap deteksi. Dah. Misalnya kayak gitu ya. Dah. Sekarang kita lihat yang bawah, kita bogem nih. Oke, ini sama. Salah pencet. 1. Ini ya. Nah, thank you. Terima kasih. Intinya anak-anak harus tahu bahwa AI itu kita harus kasih training dulu. Nah, ini udah kita kasih training nih. Ini udah ada bye-bye, ini bogem. Oke, sekarang datanya di training, dimasukin ke dalam model. Dia training, kita punya model. Sekarang mulai kayak gini nih. Ini perhatiin di bawah sini ada 2 nih. Ada by, ada bogem. Oke, muka Ono lebih cenderung jadi by. Beres ya. Sekarang tangan gue, ini tangannya naik nih, by dia. Dapat. Coba tangannya diginiin, bogem dia. Coba gue geser-geser. Gitu. Intinya gitu doang. Tapi anak-anak SMP jadi ngerti cara berpikir AI itu seperti apa, dan di sini ada persentase, di sini ada persentasenya. Kayaknya probabilitas by-nya ini 100%. Probabilitas bogemnya mana yang bagus? Nah ini 100% lagi. Gitu. Jadi anak-anak jadi tahu, AI itu ada persentasenya. Presisinya sekian. Modelnya cuma bisa deteksi ini. Insting itu yang diajarkan ke anak-anak. Tapi ini kita bikin loh, mulai dari training data sampai anak-anak bisa ngerti seperti itu. Kenapa ini konsep seperti ini penting diajarin? Karena banyak petinggi di Republik Indonesia berpikir AI itu pinter. Padahal kalau datanya salah ya salah. Ini yang masalah besar. Jadi ini kita berusaha merubah cara berpikir itu mulai dari anak-anak. Kalau merubah para petinggi mah susah lah, udahlah itu kita ikhlasin aja udah bagiannya gitu. Beres ya. Jadi kira-kira ini Google Teachable Machine, dan nanti kita ya udahlah nggak usah live juga nggak apa-apa sih ya. Nah ini beres ya. Nah,
terus di sini, sorry, mana tadi bukunya teh? Nah itu buat SMP kira-kira gitu. Tapi di situ juga nanti ada ngoding pakai app Inventor. Itu akan mulai dari SD sih sebenarnya. SD itu akan diajarin yang namanya computational thinking. Oke. Sekarang saya kasih contoh lah computational thinking sederhana aja ya, contoh sederhana computational thinking. Tolong bikin algoritma yang cepat buat ngitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sampai 200. Saya kasih waktu 3 detik buat mikir. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 200. Oke. Bayang maksudnya? Bisa kan? Hitung cepatnya bisa nggak? Bayang nggak nih cara hitung cepatnya? Langsung kayak ilmu matematika dialog semua ya. Boleh? Orang banyak itu bingung. Coba sekarang saya kan cara hitung yang berapa? Dua perhatikan. Ini 1 sampai 200 ya. 1 tambah 200 bro. Terus 1 ya. Kita geser 1 masing-masing mundur ya. Yang 1 jadi 2, 200 jadi 199. Oke. Coba kita tambah 199 bro. 3 tambah 198 bro. Kelihatan polanya. Dari situ kita nurunin algoritma. Iya. Sampai 100 kali. Dan sampai habis deh. Kira-kira gitu. Jadi di SD anak-anak diajarin bagaimana kita mengenal melihat pola. Dari situ kita turunin algoritma supaya algoritma bisa cepat. Kalau kita harus hitung, jadi cepet banget. Jadi hitungnya bukan 1 tambah 2 tambah 3 gitu, enggak. Kita lihat polanya seperti apa, dari pola itu kita bikin algoritmanya. Bayang ya. Coba sekarang yang gampang aja, gampang. Ini cara ajar anak SD ya, nanti bisa dibaca di bukunya sih. Caranya kayak gini, cara ngajarnya gini. Misal, berarti agak susah, yang sederhana aja. Coba kalau nggak 2 orang deh, 2 orang sini, maju. Ini cara ngajar anak SD ya. Ini kita punya programmer sama komputer. Lu mau jadi programmer atau mau jadi komputer? Komputer. Ini programmer ya. Oke. Tugas programmer adalah ngasih perintah ke komputer buat bikin mie yang enak. Nah, gimana cara programmer ngasih perintah komputer buat bikin mie? Mampus lu. Karena menyiapkan bahan baku. Problem. Input bahan baku terigu, jagung. Coba lah jadi lebih gampang lagi. Tadi bikin mie ya. Sekarang soalnya gini. Programmer ngasih perintah ke komputer buat sikat gigi. Gimana caranya? Ambil sikat gigi. Kebayang ya? Masalahnya silakan dulu lah. Jadi, ya lu tangan dulu nih. Jadi, logikanya sederhana sih sebetulnya. Wah, kalau misalnya sikat gigi, kita harus perintahin si komputer supaya jalan ke kamar mandi, ambil sikat giginya. Tapi nggak bisa ambil sikat gigi yang langsung. Lu harus ambil odolnya dulu kan, terus lu buka dulu odolnya, baru ambil sikat gigi kan. Begitu odolnya ini sikat gigi harus satu persatu dan detail. Intinya itu sih sebetulnya. Waktu kita ngajarin anak SD buat belajar cara berpikir komputer, sebetulnya kita harus melakukan apa ya? Membreakdown satu kerjaan yang namanya sikat gigi jadi kerjaan kecil-kecil yang detail. Program kerjanya.
Jadi dia harus secara detail ngasih tahu ke komputer apa aja yang harus terjadi. Mau sekarang bikin mau tadi bikin mie juga sama. Misalnya ke dapur, ambil mie-nya, buka mie-nya, ambil apa sih namanya? Panci ya, isi air, nyalain kompor, taruh di situ. Detail satu-satu harus dibikin, dan itu harus dikerjain sama programmer. Waktu programmer bikin program, dia harus detail satu-satu, nggak boleh ada yang miss. Kalau miss, programnya nggak jadi soalnya. Itu harus dilatih gitu. Dari mulai SD dilatih kayak gitu, ya. Weh, ini buat hadiah yang nanya. Ada kuis. Oke, udah bayar ya? Itu SMP, kemudian SD seperti itu tadi. Sekarang saya akan kasih lihat lagi satu lagi, yang ini App Inventor. Jadi di SD sama SMP terutama kita ajarin App Inventor 2. Ini App Inventor 2. Saya ngajarin ini buat anak SD umur 8 tahun. Di anak SD Indonesia 8 tahun di Qatar, di Arab. Jadi waktu itu jadi awalnya saya mulai kebukanya gara-gara suruh ngajarin anak SD 8 tahun di Qatar, di Arab. Kebetulan saya harus ngomong di conference di Qatar. Udah gitu Kedutaan Besar Indonesia manggil saya, "No, bisa nggak anak-anak Indonesia di Qatar ini diajarin buat ngoding?" Mikir dong si Ono, udahlah pakai App Inventor aja. Ini contoh pakai App Inventor ya. Klik App Inventor. Ini saya baru baca App Inventor yang baru nih. Di sini ada pelajaran AI. Ternyata sekarang di App Inventor. Jadi anak-anak SD ini kalau dibaca nih nanti nggak kelihatan. Tapi ini buat umur 8 tahun sampai 12 tahunan lah. Oke. Anak-anak itu belajar ngoding AI. Oke, bisa dilihat di sini try tutorial. Di sini ada tutorialnya, ada artificial intelligence with App Inventor. Materi ini dia makainya banyaknya pakai personal image classifier, ada di buku SMP sama SD. Ada cara install personal image classifier di App Inventor kayak gimana diterangin sampai jadi aplikasinya, diterangin, ada di bukunya, jangan khawatir. Jadi targetnya nggak kayak buku-buku yang normal. Buku normal kan cara pakai AI, seperti AI bagusnya apa, kita bisa dapat apa dari AI. Ini nggak, bikin AI buat anak-anak itu semua. Kalau kita bisa bikin AI, anak-anak itu pasti ngerti terbatasnya AI di mana, bagaimana dia memaksimalkan si AI. Gitu ya. Saya kasih demo, saya nggak akan ngasih lihat yang AI-nya soalnya lumayan ribet. Itu prosesnya agak pelan. Saya akan login pakai akunnya, pakai Google lah intinya, pakai Gmail. Kita akan bikin program ya, sederhana aja bikin programnya. Oke, udah. Ini saya langsung keluar aja dia. Oke, ini saya bikin program baru aja lah, my project. Saya bikin new project, IT Camp. Enter. Oke, saya gedein, kegedean. Udah. Jadi ini anak-anak SD akan belajar cara bikin aplikasi Android. Ini bisa Android, bisa juga iPhone. Dia bisa dua-duanya, Android, iPhone. Yang kita lihat ini adalah front end, dan ini saya bikin aplikasi sederhana banget ya. Tolong siapkan HP-nya buat ngedownload aplikasinya kalau nanti saya selesai bikin. Ini bisa di-download pakai QR code nanti keluarnya. Oke. Saya akan bikin aplikasi yang sederhana banget. Aplikasi sederhananya cuma gini doang. Saya akan ngasih text box. Kita bisa nulis teks di situ. Ada tombolnya. Kalau tombol ditekan, nanti teksnya yang ada di text box akan keluar jadi suara. Beres ya? Gampang banget kan?
Jadi caranya cuma gini. Ini text box. Ini menunya di sebelah kiri. Ini ada button, ada checkbox, ada data picker, ada image segala macam. Saya ke bawah, saya akan ngambil text box. Text box diambil, tempel di sini. Saya punya text box nih sekarang. Oke. Jadi ini gampang banget. Di belakangnya Java sih. Belakangnya Java. Cuman kita bikin buat anak-anak SD, jadi gampang banget. Sekarang saya butuh tombol. Button saya geret ke sini, lepas. Saya punya. Terima kasih. Saya ganti batu dulu. Siap. Ini ada text for button 1. Di sini saya ganti tulisannya. Ini ada mana text for button 1 teh? Ini ya, text for button 1. Supaya kode bahwa tombol ini ditekan keluar suara, enaknya dikasih tulisan apa? Hah? Momo. Oh, ngomong. Kalau di Padang Panjang apa? Kece. Kalau di sini kece beda ya, cantik. Kalau di sana kece. Kalau di Padang, ini orang-orang Padang Panjang, jadi harus kita pakai bahasa Padang Panjang. Kece, udah. Ini kan baru tulisan sama tombol kece-nya aja. Gimana caranya supaya tulisan jadi suara? Nah, ini saya tutup dulu. Ini user interface tutup. Di sini ada media nih. Kalau saya buka media, di sini ada macam-macam. Ada kamera, ada image speaker, ada player, ada sound recorder, speak recognizer. Itu dari suara jadi teks. Di sini ada text to speech. Saya ambil text to speech, tapi nggak keluar di layar depan. Text to speech adanya di bawah. Oke. Jadi komponen yang dibutuhkan sudah siap. Ada text box, ada button, text to speech. Ini di depan, front end. Di back end, di belakangnya kita akan ngejahit yang apa yang ada di front end. Cara ngejahitnya kita masuk ke blocks. Ini programmingnya kayak mainan Lego. Jadi anak-anak gampang banget buat ngerjain ini. Oke. Jadi kita klik text box di sini. Pilihannya banyak banget. Ada when text box 1 got focus, do apa? Lost focus, do apa? Text change, do apa? Hide key, do apa? Segala macam. Yang saya butuhkan adalah teksnya dari text box. Nah ini saya butuh ini. Teks dari text box. Jadi saya ambil. Saya butuh itu 1. Nah, sekarang ini ada tombol. Tombolnya mau ngapain nih? Banyak banget pilihannya. Buat tombol juga banyak pilihannya. Ada when button 1 klik, do. Got focus, do. Long klik, do. Apa? Ada yang button 1 enable segala macam. Kita butuhnya cuma yang ini. When button 1 klik, do. Geret. Yang terakhir adalah text to speech. Ini juga banyak pilihannya. Di sini ada after speaking, before speaking, sama speak. Saya butuhnya yang suruh ngomong, speak. Ya udah ambil aja speak. Dah. Kita punya 3 komponen. Bagaimana menjadi 3 komponen? Pakai logika aja sih. Jadi kalau tombol button 1 diklik, do, ini kan call. Suruh ngomong dia. Oke. Ini kayak main Lego sih, tinggal dimasukin sini, lepas. Ulang. Ntar mikrofonnya deketin ke speaker ya. Nah, bunyi kan, keren kan? Oke. Kan when button 1 klik, do call. Text to speech, speak. Message yang mana? Message yang ini, yang ada dalam text box text. Ini bunyi lagi nih, ini mic deketin speaker lagi. Wah, keren kan? Buat anak, udah jadi program cuma gini doang, selesai. Beres ya. Jadi anak-anak sebenarnya gampang. Ini contoh ini ada di dalam buku juga sih. Oke. Nah sekarang gimana caranya supaya bisa masuk ke HP? Silakan HP-nya di standby buat ngambil QR code. Oke. Caranya gampang. Di sebelah sini ada menu namanya bikin, build. Tinggal diklik build-nya. Android app APK diklik.
Oke, dia langsung ngirim si codingannya ke MIT. Ini semuanya di MIT. Dikirim ke server di MIT, dia bikin APK-nya di sana. Kalau udah selesai udah 75%, kalau selesai 100% nanti dikirim balik dalam bentuk QR code. QR code-nya bisa difoto, diambil. Nah, ini QR code-nya keluar. Coba bisa digedein nggak ya? Nggak bisa ya. Susah ya. Ya tolong difoto aja nih, bisa nggak ya? Bisa nggak difoto? Oh, dia pakai kamera, pinter juga dia. Kamera difoto ke kamera. Oke, silakan di-download. Nanti di-allow aja ya, kalau ditanya permission-nya tolong di-allow aja. Nanti kalau udah bisa di-delete lah. Kena error Pak, file ini mungkin berbahaya. Ya udah, di-allow aja. Jadi file ini mungkin berbahaya karena bukan ngambil dari Play Store. Karena bukan Play Store, dia akan bilang file ini berbahaya. Di-allow aja. Kalau udah keluar, udah. Oke. Sekarang tolong diketik sesuatu, terus ngecek tombol. Ini tombolnya tombol buat orang Padang nih. Oke. Sesuatu. Coba bikin kalimat yang panjang lah, apa gitu. Kalimatnya rada panjang. Itu bahasa ini, handphone bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalimatnya bahasa Inggris coba. I love you very much gitu lah, apa susah. Kalau ini bahasa Inggris ngikutin HP ya. Kalau HP-nya bahasa Indonesia, kita bisa nulis bahasa Indonesia. Kalau HP-nya bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Udah? Tuh, coba. To Bali last Saturday. I went to Bali last Saturday. Apa? Oh, I went to Bali last Saturday. Woi, betul mau yang itu mah. Udah jalan, ini jalan, aman kan? Gampang kan? Gampang banget sih. Bisa berproduksi Pak. Bisa. Oh, sekarang kalau mau yang serius, tapi produksinya bentuknya kayak gitu ya. Nih kalau mau serius, banyak contoh sih sebetulnya. Ini dismiss. Production banget sih enggak sih sebetulnya. Saya masuk ke dalam project ya. My project nih. Di sini ada login to gallery. Kalau kita login to gallery, kita harus login ke gallery. Di sini gallery itu kumpulan software-software yang mereka bikin, bisa di sharing. Ini contohnya di situ. Bisa dicari sih. Saya waktu itu bikin software buat ini, iseng banget sih. Kan dia bisa saya kasih lihat ya bentar. Di sini itu masuk ke project tadi lah. Ini masuk ke designer. Di sini ada sensor. Jadi ini kita bisa masuk ke sensor. Saya bisa ngelihat posisi ya. Ada Google Map apa mana? Google Map ya ini. Mana Google Map itu? Clock, gyroscope, location. Nah ini location sensor. Kita bisa tahu lokasi si HP. Terus saya ngambil rumusnya dari internet. Saya bikin aplikasi buat ngarahin kiblat, arahnya kemana, jaraknya berapa kilometer. Ya keluar, bisa. Cuman saya kan tipe programmer, bukan bukan user interface saya. Jadi user interface-nya jelek. Kalau orang UI UX kemungkinan lebih bagus tampilan ininya. Kalau saya kan pokoknya fungsi jalan, jarak ke Mekah sekian kilometer, arah sekian derajat, pas diarahin, oh dapat gitu aja, bisa sih. Terus ada ininya ya, tadi udah ada apa sih namanya, galerinya. Kalau galeri itu bener-bener contoh-contoh ini mana tadi. Nah ini bisa di load source code-nya. Source code dari sini bisa di load ke dalam app inventornya kita dapat source code-nya, bisa kita rubah-rubah.
Jadi bisa kayak gitu sih. Ini ada load source code nih, load app into MIT App Inventor. Itu source code-nya dapat bentar. Gitu. Terus ya. Ini anak SMP. Tadi mana anak SMP? Ini SMP belajar ini nih. Tolong kasih tahu gurunya ntar. Hah? Gurunya lewat. Kalau nggak kasih tahu teman-temannya, susah ngarepin guru Republik Indonesia. Beres ya? Oke. Jadi kira-kira secara umum ini yang di buku AI SD, SMP, SMA, SMK. Jadi buku ini sesuai dengan keinginan Bapak Wakil Presiden Gibran. Gibran minta ke Diknas supaya coding sama AI dimasukin ke kurikulum. Jadi kita bikin bukunya ini. Tapi ini tidak pakai APBN ya, ini free, ini benar-benar kalau dibaca ini yang nulis ya dosen-dosen ITTS kita lepasin free. Karena Diknas belum sampai ngelepasin buku ini. Jadi kita lepasin free. Bener apa tahu sih? Reset nih. Nah, supaya lebih seru dunianya, kita bikin yang server AI yang mirip sama yang diterangin teman-teman kemarin. Ini ada di sebelah sini. Saya bikinnya pakai Docker. Saya punya waktu berapa? 15 menit lagi ya? Silakan. Hah? Silahkan masuk ke onocenter.or.id/wiki, terus masukin kata kuncinya LLM. Oke. Ke bawah LLM, di sini ada beberapa. Ini dia. Ini cara instalasi Ollama di Ubuntu 24.04. Ada beberapa yang recommended. Yang ini kalau make, ini semuanya saya pakai Docker. Saya tidak pakai caranya Ubuntu tadi. Kalau tadi pakai CURL, install, compile segala macam, gue puyeng kepala karena saya udah tua, males. Makanya Docker aja. Docker nggak pakai otak, gampang banget. Butuh waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit selesai instalasi semua. Kalau Docker ya. Kalau compile agak lebih lama. Di sini ada beberapa versi. Ini hanya Ollama plus Open Web UI pakai GPU. Ini ada Ollama Open Web UI tanpa GPU, jadi CPU only. Kemudian di sini ada Ollama Open Web UI PostgreSQL full Docker. Yang keren adalah Ollama Open Web UI N8N sama Comfy UI. Full Docker semua. Jadi ini mainnya Docker semua. Tidak ada install yang compile, nggak ada di sini, semuanya Docker. Oke. Yang di komputer yang ini kalau buat sekolah yang lagi saya bikin yang ini sih sebenarnya, kalau buat sekolahan yang Ollama Open Web UI aja pakai Docker, tapi nanti ini caranya cuma gini aja. Docker installnya kayak gini, install docker.io sama si URL. Kemudian ini karena kita tidak ada Nvidia, nggak ada AMD, ini di skip, nomor 2 ini di skip, nggak dipakai. Terus langsung pindah ke jalankan Ollama sama Open UI pakai Docker. Caranya adalah kita butuh yang namanya Docker Compose. Oke. Untuk install Docker Compose kerjain yang ini. Ini Docker Compose ke-install. Kemudian supaya Docker Compose itu bisa jalan, saya harus bikin file namanya Docker Compose YAML. Isinya seperti ini. Yang akan install apa aja? Ollama, ditaruh di folder mana, terus Open Web UI, downloadnya dari mana, port yang dipakai apa, konfigurasinya apa. Udah cuma segini aja sih, 2 ini aja. Ya. Terus kita jalanin Docker Compose app dengan informasi yang ada di Docker Compose YAML. Pas saya bilang Docker Compose app, dia akan install Dockernya buat Ollama sama Open Web UI. Ke-install 2 Docker itu. Selesai, udah jalan, cuma gitu doang. Udah, kagak pakai otak. Yang jadi masalah adalah Ollamanya nggak ada modelnya. Jadi masih Ollama kosongan, nggak ada modelnya. Supaya ada modelnya, saya praktekin kalau ini ya, kita praktekin coba. Saya akan masuk ke sini.
Ini dia. Saya keluar lagi. Ini saya lagi dari dalam Olama. Saya keluar, exit. Exit. Oke, ini saya gedein dulu dikit. Ini perhatiin promnya beda ya. Ini promnya 6A, D6, F4 apa? Ini dalam Docker nih. Clear aja Pak. Hah? Clear aja. Iya, ntar saya clear. Yang ini, yang server 2 adalah saya masuk servernya ini langsung clear dulu layar. Nah, kita bisa lihat di sini Docker PS. Kita bisa lihat ada, oh ini udah semua masuk nih, ada Comfy UI, ada Open Web UI, ada N8N, ada Olama. Semuanya main Docker. Oke. Jadi gua udah jadi orang males gara-gara Docker dan Kubernetes. Jadi semuanya mainnya Docker. Yang penting kita lihat di sini adalah nomor portnya. Untuk Comfy UI portnya 8188. Kalau di Open Web UI 3000, kalau N8N 5678. Olamanya sendiri dipakai buat API, jadi nanti N8N akan ngomong ke 11434, Open Web UI ngomongnya 11434. Ini nggak dibuka langsung buat user, ini buat API aja. Ya. Nah, sekarang yang akan saya kasih lihat gimana caranya buat nambahin model ke dalam Olama. Cara nambahin modelnya adalah ada beberapa cara. Kalau cara yang agak susah, ini agak susah kategorinya. Saya akan Docker exec Olama bin bash. Ini saya akan masuk ke shell-nya Dockernya Olama. Saya copy, saya paste di sini. Ini karena dia exec ke Docker Olama bin bash. Saya masuk ke dalam Dockernya Olama. Perhatiin nama promnya berubah dari server 2 ke angka. Oke. Kalau mau download model, kita cari dulu modelnya di olama.com models. Oke. Ini ada GPT OSS, ada Gwen, yang tadi diajarin visual language, terus ada DeepSeek apa segala macam. Saya hanya berani ngambil yang model yang kecil, yang 2B, 1,5B segala macam. Karena ini GPU-nya pakai RTX 4060 8GB. Jadi saya makainya yang kecil-kecil modelnya. Misalnya yang ini Gwen 3 VL 2B. Jadi cara nulisnya cuma gini aja. Ini saya ambil ya. Klik kanan copy. Masuk. Kemarin pengen bahasa Arab ya? Cobain Arab ya? Gue kagak tahu gue. Coba kita ini eksperimen aja, gue gak ngerti lah. Arabic. Ini Arabic. Oke. Yang paling kecil yang ini 7B. Ya udah, yang ada ini doang 7B. Oke. Saya ambil yang ini 7B, klik kanan copy. Oke, harusnya dikasih titik 27B nanti. Oke, saya akan lama pull bahasa Arab gua ambil titik 27B, enter. Jadi dia akan ngambil model buat ngomong bahasa Arab. Ini modelnya sekitar 5,1 GB. Butuh waktu 8 jam buat download aja. Setelah 10 jam lagi ya saudara-saudara, lama ternyata karena kecepatan kita cuma dapatnya 300 kbps. Pakai Telkomsel, ini kami masukin di YouTube. Pakai Telkomsel 4G kecepatannya cuma 6. Habis itu Telkomsel ngomong ke gue. Parah dulu, ngebuka rahasia aja. Ya udah biarin. Tapi kira-kira kayak gini caranya. Kalau udah ke download, udah bagus ke download, kita masuk ke makhluknya. Makhluknya cuma gini doang sih. Oke. 192. Ini yang kemarin tadi malam sama Pak Aulia ya. Enter, sama aja sih sebetulnya. Tinggal kita pilih mau pakai model yang mana. Oke. Di sini ada model gombal. Saya taruh di sini ada satu model lama 2 unsensor. Ini model parah. Yang unsensor ini nggak ada remnya belum. Jadi gini, saya kasih contoh lah. Contoh yang rem belum sama nggak belum ya. Saya masuk ke ChatGPT.
Ini ChatGPT ada remnya. Contoh, saya bilang gini, buat nggak boleh, buatkan script untuk script Python gitu ya, Python untuk attack. Nah, udah kacau kan, attack situs presiden ri.go.id. Ini situsnya ada beneran ya. Kalau lu gak percaya, gue kasih lihat lah. Presiden ri.go.id. Ini situs beneran ada. Sebaiknya jangan diserang. Hah? Nah itu mah cuma ya sama kayak situsnya Ono Center kan, males bayar HTTPS ini. Wah, verifikasi bahwa Anda adalah manusia. Oke, gua verifikasi, nggak keluar. Ini dia. Oke. Tapi situsnya ada beneran. Oke, sekarang saya akan coba buatkan script Python untuk attack situs presiden.go.id. Saya copy paste dulu ya. Ini saya ambil. Sorry. Klik kanan copy, kirim. Oke. Kita minta ke ChatGPT, kita bisa minta hal yang sama ke Grok, ke Gemini. Jawabannya kira-kira sama, karena semua dipasangin rem. Jadi dia akan, walaupun dia mikir, kita tahu jawabannya, dia akan nggak mau ngasih sih skripnya. Oke, lu pikir aja yang lama. Yaudah, biar cepet. Saya masuk ke lama 2 unsensor. Oke, saya kasih skrip yang sama di sini. Buatkan skrip buat attack situs presiden.go.id, enter. Oke, kita lihat hasilnya. Ini keluar skripnya ya saudara-saudara, langsung ya. Jangan khawatir kalau lu kerjain ini. Menulis slogan, bangsa yang berbuat benar bahaya tidak akan, apa tulisannya, bahaya tidak akan menjangkiti. Apa maksudnya ya, itu maksudnya gitulah. Coba kita lihat yang ini. Maaf, saya tidak bisa membantu membuatkan susun, banyak teori lu lah. Langsung lu diceramahin, dikasih juga dia bilang, goblok, dikasih. Oke, tapi dikasih ceramah dulu, ya no problem lah. Gue pikir dia nggak ngasih, kemarin dia ngasih ya, tapi dia ngasih sekarang. Oke, jadi kita bisa attack beneran. Kita tinggal salin code, taruh di situs mana, nyerang gitu. Ini nggak boleh sebenarnya. Ini nggak tahu kenapa remnya jadi blong kayak gini sih ChatGPT. Itu ChatGPT ya, beres ya. Gue punya waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi menurut yang ini ya, rese dah. Oke, sekarang jadi beres ya. ChatGPT udah kebayang. Bahasa Arab butuh waktu berapa jam buat download. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Ini bukan N8N, yang ini teh apa sih namanya? Comfy UI. Anda masuk ke, ini ada menu sebelah kiri, ada template. Kalau kita klik template, ini ada banyak template. Ini kita bisa text ke image, kita bisa editing image, tapi ini pakai prompt semua ya. Bukan edit image kayak pakai Adobe, kagak. Jadi kalau kita punya gambar, kita bisa bilang, tolong muka Ono dibikin lebih tirus, tolong perutnya Ono dibikin lebih six pack, karena Ono one pack nih sekarang. Terus di sini juga ada image to video, image to 3D, terus ada macam-macam lah. Cuman saya nggak bisa jalanin yang video-video karena saya cuma punya 8 GB RAM di GPU-nya. Kalau buat yang image masih bisa. Oke, sekarang saya akan masuk, programnya bentuknya kayak gini. Saya zoom out aja ya. Programnya kayak gini. Jadi kalau saya pakai ini, biasanya saya pakai template yang ada, saya cari. Ini kebetulan buat prompt jadiin gambar. Nih, buat gambar gunung sepasang, ada sawah di bawah gunungnya, bisa tambah-tambahin ya. Sawah di bawah gunung,
ada sungai, gunung pakai N ya. Ada sungai di antara dua gunung. Ini gambar dua gunung, jangan sepasang kali ya. Dua gunung. Ada sawah ini gambaran anak SD Republik Indonesia lah. Ada matahari di antara dua gunung ya. Di antara dua gunung, gitu kan? Harusnya nanti ada awannya di gunung segala macam. Ini kita bikin gambar. Udah? Sekarang caranya gimana? Ini gambarnya harusnya keluar di sebelah sini, sebelah kanan. Oke. Caranya udah dikasih prompt, di run. Oke. Ini kelihatan pakai CPU, pakai VRAM, GPU-nya berapa persen? Ini gambarnya keluar. Kok jelek banget sih? Ini ada sungainya, ini ada gunungnya, mataharinya nggak ada loh bego. Mataharinya di sini nggak kelihatan. Tapi ini gunungnya gunung serius, nggak kayak anak SD. Ini gunungnya hutan rimba kayak gini ya. Tapi ini kalau dicari nggak ada gunung ini di Republik manapun, nggak ada. Ini betul-betul hasil karya AI. Jadi nanti bisa kita tune lagi si promptnya supaya hasilnya sesuai yang kita mau. Tapi kira-kira kayak gini sih. Kita bisa bikin deep fake. Kita bisa bikin lagu segala macam kayak. Cuman saya nggak berani nyoba karena RAM gue cuma 8 GB, kecil. Kalau si Pak Aul tadi malam dia kan 24. Dia lebih kaya daripada Ono, jadi dia mesti. Tapi kira-kira gini ya, beres ya. Nah yang terakhir adalah ini N8N. N8N di bagian sini ada template. Jadi kalau mau belajar pertama kali mainnya template aja, klik template. Oke, di sini banyak banget pilihan template-nya. Ada AI, ada sales, ada IT operation, ada marketing, ada dokumen. Oh ini ada other, ada support dan sebagainya. Ini ada 6.774 workflow contoh buat otomasi template. Kalau misalnya kita pengen ngomong bikin help desk, enter. Nanti ada beberapa template buat bikin, ada 4 helpdesk, HR sama IT helpdesk chatbot dengan audio transcription, smart helpdesk ticketing alert, Redmine to team GPT summaries, automated Slack. Ini kita kalau mau masukin cuman gini aja, misalnya ini helpdesk chatbot dengan audio transcription, jadi ada audionya ya, kita klik aja di sini. Ini udah use for free, ini banyak yang free-nya. Kita use for free, masukin ke 192.168.172.5678. Itu adalah N8N-nya saya. Klik, dia masukin. Kalau mau bikin juga nggak susah-susah amat, tapi ngomong jujur dulu ya, saya nggak jago kayak ginian. Yang jago ada kaprodi kita di TTS, namanya Pak Yusuf. Dia jauh lebih jago daripada saya. Oke. Ini kita bisa masuk ke OpenAI atau masuk kemana, masuk ke Telegram, kita harus create ininya dulu nih. Kalau ini kita harus pakai autentikasi semua ya. Kan kita mau embedding yang ini, untuk template yang ini ada embedding ke OpenAI. Jadi komunikasinya pakai OpenAI, dia nggak pakai Ollama. Gitu ya. Bisa. Atau kalau mau global bisa gini aja sih. Mana tadi template-nya, ini saya ganti ya. Ini cancel aja. Kita ganti aja lah, gini ya. Alah, lemah banget sih. Nih ya, saya akan ganti ini jadi Ollama. Dia punya nggak contoh-contoh buat ngomong sama Ollama? Enter, dia searching. Nanti ada yang buat triggernya. Ini ada 76 yang ngomong sama Ollama. Ini Thai. Ini gue pengennya yang sederhana banget. Nah ini private and local Ollama self-hosted AI assistant. Kita klik aja ini. Saya akan bikin yang ini ya. Iya, kok nggak mau jalan? Nah, ini jalan. Use for free. Oh dia mencurigakan. Oh ini makanya di N8N Cloud ini.
rese. Ini mah N8N Cloud ini kacau ini. Nih N8N Cloud nggak bisa, ini di luar pakai cloudnya punya N8N, dia nggak ngasih ke gue. Ya udah, kalau nggak saya bikin sendiri aja ya. Saya bikin sendiri aja ya di sini ya. Ini percobaan. Pakai doa, mudah-mudahan bisa. Oke. Workflow. Oke, ini kosong. Saya akan tambahkan trigger. Triggernya apa Pak? Ini kosongan ya. Trigger manual. Oke. Terus saya akan tambahin lagi buat konektor ke AI agent. Oke. Ini lagi kacau nih gue. Kalau nggak suruh ikut workshop hari Jumat. Oh, cuma tanggal 2 tanggal 21. Oh iya. Ya. Nis. Ya ini nih gue buang dulu nih. Ini gue buang dulu. Ini gue tapi intinya ini nanti saya bisa masukin ke Olama. Oke. Akunnya ada di sini ya. Nah ini dia. Ini ganti 192 168 192 168 8172. Oke, save. Ini 11434 adalah port API-nya. Successful. Oke. Ini saya tutup, udah berhasil. Nah, ini Olamanya. Coba. Sekarang kita akan coba ya. Klik. Saya akan type message. Siapa Presiden RI? Ini dari sini kita klik. Ini mulai masuk sini. Oh, modelnya salah. Bentar, sorry. Modelnya salah. Saya harus rubah dulu modelnya. Model yang ada adalah pakai Gema 270 aja yang biar cepet ya. Oke. Saya tutup. Jadi saya pakai Gema 3 270 sekarang modelnya. Ini saya tutup aja. Oke. Saya cobain lagi execute workflow. No prompt specified. Prompt yang mana? Ini prompt specified yang mana? Lupa gue. Oh ini kok gambarnya jadi kayak gini sih? Oh ini gua buang dulu nih. Ini nge-delete-nya mana? Tombol delete-nya nggak ada. Oh udah, cobain. No prompt specified. Harusnya kan gue masukin dari sini ya. Udah pusing dah gue, karena saya nggak ahli banget kalau yang ini. Tapi kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Buat Anda dan saya, ini tanggal berapa tadi? 21 November. Ada posternya, saya kasih lihat posternya lah. Jam 2 sampai selesai. 20, enggak ini tanggal 24. 21. Kok sih tanggal 24 sih? Ngaco lu. Oh bener 21. Gue salah nulis. Ini dia. Oke. Jadi ini QR code-nya di ini deh. Jadi ini yang jago yang ini Muhammad Yusuf. Paulia udah lihat tadi malam kan orangnya. Nah ini saya cuma ngasih sambutan aja sih. Karena Ono nggak ahli amat kalau yang 8-nya. Nanti silahkan diklik ininya QR code ini, silahkan join, ini free, nggak bayar. Tanggal 21 November, tanggal 2, jam 2 sampai jam 4 sore, bikin LLM lokal, tapi ini intinya pakai N8N di sini, buat komunitas N8N. Jadi di Indonesia ada komunitas N8N dan lumayan gede, ribuan orang di situ. Silahkan aja ikut webinarnya, nanti bisa belajar cara bikinnya kayak gimana. Perasaan gue udah pernah bikin kok nggak jadi ya sekarang.
Udah lupa lagi. Ini otak udah tua soalnya. Oke, sampai sekian ada pertanyaan? Pertanyaannya dari teman nih. Pertanyaan aman? Ini saya stop.